Bisa kami ajak Anda berbincang dengan pengamat Timur Tengah, dengan Bapak Faisal Assegaf yang telah terhubung bersama kami. Assalamualaikum, selamat siang Pak Faisal. Waalaikumsalam, Baik, selamat siang. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat dengan terbunuhnya Ismail Haniyeh yang kita baru ketahui bersama ini? Ya, ini merupakan, kalau dari sisi Israel ini merupakan keberhasilan, karena di saat yang sama semalam itu Israel berhasil membunuh tangan kanannya pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah, namanya Fuad Syukur, dalam serangan ke kawasan Dahia di selatan ibu kota Beirut, Lebanon. Nah, ini juga menjadi pemimpin, kalau kita hitung dari kepala biro politik atau ketua umum Hamas, ini adalah ketua umum Hamas ketiga yang tewas di tangan Israel. Pertama adalah Syekh Ahmad Yasin, kemudian Abdul Aziz Rantisi, dua-duanya tahun 2004. Nah, ini sekarang Ismail Haniyeh. Nah, selama perang ini terjadi, ini adalah tiga pemimpin Hamas paling senior yang tewas. Kita tahu sebelumnya ada Marwan Issa. Marwan Issa adalah wakil Panglima Brigade Izzuddin Al-Qassam, itu tewas di Gaza. Kemudian juga Saleh Al-Aruri juga tewas sejak perang Gaza meletup. Saleh Al-Aruri tewas waktu Israel menyerang Beirut juga. Nah, ini yang sekarang adalah Ismail Haniyeh. Memang belum ada konfirmasi dari Israel, tapi kemungkinan besar memang ya seperti kata Hamas, ya Israel yang punya kepentingan untuk melenyapkan Ismail Haniyeh. Nah, cuma terbunuhnya Ismail Haniyeh ini bisa berimplikasi pada putusnya upaya negosiasi untuk tercapainya gencatan senjata di Gaza. Karena ini upaya yang sedang didorong oleh Amerika Serikat, kemudian juga Israel, Mesir, dan Qatar. Baik, Anda juga perlu diketahui pula Ismail Haniyeh sudah 2 kali menjabat sebagai ketua umum Hamas. Dia terpilih pertama 2017, itu masa jabatan 4 tahun, dan kemudian terpilih kembali pada 2021 dan akan habis masa jabatannya tahun depan. Baik, Pak Faisal, Anda melihatnya juga seperti apa nih jika lokasi terbunuhnya Ismail Haniyeh ini di Iran, Pak Faisal? Ya, ini merupakan aib bagi Iran ya, karena kalau kita lihat Ismail Haniyeh datang memimpin delegasi itu yang saya kenal, salah anggota delegasinya itu Halil Al-Hayah, itu kepala biro politik Hamas untuk wilayah tepi barat. Kemudian ada Khalid Kadumi, itu kepala perwakilan Hamas di Iran. Itu saya ketemu kemarin ketika saya berkunjung ke Iran Mei. Ya, jadi ini merupakan aib bagi Iran karena status Haniyeh itu sendiri, dia datang ke Iran atas undangan pemerintah Iran, artinya dia status sebagai kepala negara, tamu negara. Ya, ini dia bisa bertemu dengan Presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian, dia juga bisa bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ini artinya dia punya status sebagai tamu negara dan harusnya ya perlindungannya mendapat pengamanan super ketat. Ya, ini yang kita akan lihat reaksinya bagaimana ada tamu negara bisa tewas di negara tuan rumah. Itu yang akan kita lihat reaksi Iran. Baik, ini apakah juga akan semakin memperluas konflik di Timur Tengah ini dengan ada Iran juga yang termasuk menjadi lokasi terbunuhnya pimpinan Hamas Ismail Haniyeh ini? Ya, memang ini aib juga bagi Iran karena kita tahu Iran selama ini mendukung semua milisi anti-Israel. Di Palestina itu ada Hamas dengan Jihad Islam, di Lebanon ada Hizbullah, kemudian di Yaman ada Al-Qusyun, di Irak ada namanya Popular Mobilization Front, itu adalah koalisi milisi Syiah dukungan Iran yang ada di Irak. Kemudian juga Suriah itu juga masih masuk sekutu Iran. Tentu saja ini bisa memperluas, apalagi ya tadi seperti saya sebutkan, tangan kanannya Nasrallah juga tewas semalam di Beirut. Baik, lalu untuk dampaknya terhadap perjuangan Hamas? Lebih lama. Baik, dampaknya terhadap perjuangan Hamas ini akan seperti apa ke depannya, Pak Faisal, di Gaza, Palestina terutama? Tentu saja perang Gaza akan berlangsung makin lama. Mungkin bisa lebih dari setahun, kita tahu 7 Oktober dan ini 3 bulan lagi 7 Oktober. Apalagi dengan serangan ini kemungkinan besar Hamas tidak akan mau melanjutkan perundingan tentang gencatan senjata termasuk pertukaran tahanan. Tapi perlu diingat bahwa Hamas sudah, artinya walaupun ketua umumnya tewas, Hamas itu sudah memiliki mekanisme pemilihan kepemimpinan, jadi tidak akan menjatuhkan moral pasukan di lapangan. Karena Ismail Haniyeh ini adalah pemimpin politik dan kita tahu di lapangan di Gaza itu ada pemimpin militer yaitu Muhammad Daif yang sampai sekarang juga masih menjadi buronan Israel. Baik, ini tapi Israel itu memang punya
istilahnya dia merasa punya alasan kuat untuk membunuh Ismail Haniyah, karena kita tahu jaksa dari Mahkamah Pidana Internasional ICC telah mengajukan surat perintah penangkapan terhadap 5 orang. Ya, selain Perdana Menteri Israel Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dari pihak Hamas ada Ismail Haniyah, kemudian juga ada Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza, kemudian ada Muhammad Daif, yaitu Panglima Brigade Al-Qassam, sayap militernya Hamas. Baik, dalam pengupayaan gencatan senjata ini berarti apa sebenarnya harus dilakukan oleh PBB, terutama dengan mungkin akan ada dampaknya dengan terbunuhnya pimpinan Hamas ini, Pak Faisal? Ya, saya kira makin sulit untuk meyakini Hamas untuk kembali berunding tentang gencatan senjata, apalagi Israel juga tidak mau memenuhi tuntutan Hamas, karena dalam perundingan gencatan senjata Hamas itu berada di posisi dominan, berada di posisi di atas angin, karena mereka menawan, terakhir itu informasi dari Israel masih ada sekitar 120 tahanan di Gaza, kalau versi Israel. Kita tidak tahu versi Hamas, mungkin bisa jadi lebih. Nah, ini artinya Hamas tentu tidak akan lagi mau melanjutkan perundingan gencatan senjata. Jadi sulit untuk mendamaikan kedua pihak atau mencapai gencatan senjata di Gaza. Tapi yang jelas, dengan gagalnya tujuan Netanyahu melancarkan agresi ke Gaza, dengan terbunuhnya Hamas, kemudian juga Fuad Syukur, tangan kanannya Nasrallah, itu